Kajian Riyadhus Shalihin kita pada pagi hari ini sampai pada bab 130. Ini bab terakhir dari buku satu atau jilid satu Kitab Riyadhus Shalihin. Nanti kita akan lanjutkan ke buku kedua atau bab jilid kedua. Mari kita selesaikan terlebih dahulu bab 130 tentang mimpi dan hal yang berkenaan dengan mimpi. Ya. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi manamukum bilaili wa nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Jadi tidur itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah bukan Tuhan. Kita adalah manusia yang sangat lemah dan manusia itu adalah memerlukan tidur. Jadi wamin ayatihi, satu tanda kebesaran Allah adalah manamukum bilaili wa nahar. Surat Ar-Rum ayat 23. Kemudian hadis nomor 838 terkait dengan mimpi dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, tidak ada lagi kabar gembira dari seorang nabi kecuali mimpi yang benar yang dialami oleh orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi mimpi itu bagi seorang nabi adalah kebenaran. Dan yang kedua, mimpi orang yang beragama Islam atau orang yang kata-katanya benar. Ya, nanti kita akan lihat hadis nomor 839 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, bila telah hampir kiamat, ya, telah hampir kiamat di zaman akhir, banyak mimpi orang muslim menjadi kenyataan. Dan mimpinya seorang muslim adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Tafaq alaih. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, orang yang paling benar di antara kamu mimpinya adalah orang yang paling benar bila berbicara. Ini ada riwayat lain. Jadi mimpi orang muslim itu bisa jadi kenyataan terutama di zaman akhir. Dan mimpi yang paling benar di antara kamu, ya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim adalah yang paling benar bila berbicara. Hadis 840 dari Abu Hurairah radhiallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihatku di dalam tidurnya, ia akan melihatku di waktu bangun. Karena setan tidak dapat menjelma menyerupai aku, muttafaq alaih. Ya. 841 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang kamu bermimpi hal yang disukainya, nah ini adab-adab mimpi, sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah dan ceritakan, ya, silahkan diceritakan. Dan bila ia bermimpi buruk, sesungguhnya itu berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejahatannya. Dan jangan diceritakan kepada siapapun. Karena sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan mencelakakannya. Jadi nggak usah takut dengan mimpi buruk. Tinggal minta perlindungan kepada Allah dan tidak usah diceritakan. Muttafaq alaih. 842 dari Abu Qatadah radhiallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk berasal dari syaitan. Maka siapa yang bermimpi buruk, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan ucapkan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan mencelakakannya. Jadi membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muttafaq alaih. Maksud meludah di sini dengan tidak menyemburkan air liur. Ini catatan di Riyadhus Shalihin. Dari Jabir radhiallahu anhu dari Rasulullah SAW, ia bersabda, bila salah seorang kamu bermimpi buruk, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan ucapkan, aku berlindung pada Allah dari godaan setan 3 kali. Lalu ubahlah posisi tidurmu dari semula. Jadi posisi tidurnya diubah.
Jadi ini adab-adab ketika kita bermimpi baik, maka ceritakan boleh. Dan kalau bermimpi buruk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan sebanyak 3 kali, dan ubahlah posisi tidurmu. 844 dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh termasuk bohong yang terbesar. Apa? Seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Jadi mengaku anak orang, padahal bukan anaknya. Atau yang menceritakan mimpi yang tidak dialaminya. Jadi mimpi, cerita mimpi padahal bohong. Atau menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengatakannya. Jadi Rasul bersabda, sungguh termasuk bohong yang terbesar adalah menasabkan diri kepada selain bapaknya. Yang kedua, menceritakan mimpi padahal tidak bermimpi. Yang ketiga, menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW padahal Rasulullah tidak menyatakan hadis tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Demikian bab tentang mimpi. Sekarang kita lanjutkan ke buku jilid kedua, ya Riyadhus Shalihin jilid kedua. Bab tentang salam itu bab pertama dari buku Riyadhus Shalihin jilid kedua. Nah ini bab pertamanya adalah bab 131, lanjutan dari jilid 1. Keutamaan mengucapkan salam dan perintah menebarkannya. Ternyata kita harus banyak belajar tentang cara mengucapkan salam yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW agar kita tidak berdosa dan juga berpahala ketika mengucapkan salam. Salam yang terbaik ternyata diajarkan oleh para malaikat, nanti kita akan lihat. Nah ini, keutamaan mengucapkan salam dan perintah menebarkannya. Ini Al-Quran yang disitir dalam kitab Riyadhus Shalihin, nomor 1 adalah Quran Surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ini surat An-Nur 27. Hai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Subhanallah. Ini perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 27. Jangan nyelonong saja masuk ke rumah orang. Yang pertama harus dapat izin, silahkan masuk. Yang kedua mengucapkan salam. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat An-Nur ayat 61. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka bila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Jadi masuk rumah saja harus mengucapkan salam. Masuk rumah kita sendiri mengucapkan salam. Kemudian surat An-Nisa 86, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Apabila kamu dihormati atau dapat penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Misalnya, Assalamualaikum, minimal, Waalaikumsalam. Kalau mengucapkan, ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawablah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengucapkan salam Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 24-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Jadi ada tamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Iddakhulu alaihi faqalu salaman. Qala salamun. Jadi para malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengucapkan
salam. Jadi sudahkah sampai kepadamu cerita tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab salamun. Hadis pertama terkait dengan salam, hadis nomor 845 dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ajaran Islam yang paling baik? Ya. Ayul Islami khairun. Qala. Rasulullah menjawab. Ya, apa ajaran yang paling baik dari Islam? Beliau menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Muttafaq alaih. Jadi, ayul islami khairun qala tut'imut to'am. Jadi membagi makanan, ya, memberi makanan kepada orang yang memerlukan makanan. Wa taqra'us salam. Ya, kemudian diperintahkan untuk mengucapkan salam alaman arafta terhadap orang-orang yang tidak kamu kenal, yang kamu kenal, wa man lam ta'rif atau terhadap orang yang tidak kamu kenal, wa man lam ta'rif. 846 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, tatkala Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman kepada Adam, ya, pergilah lalu ucapkan salam kepada mereka, sekelompok malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkan apa jawaban mereka. Ya, jadi Nabi Adam disuruh mengucapkan salam kepada para malaikat di dalam surga. Sesungguhnya itu adalah salammu dan salamnya anak cucumu. Lalu Adam alaihissalam berkata, Assalamualaikum kepada para malaikat. Malaikat berkata, Assalamualaika warahmatullahi. Lalu mereka menambah, warahmatullahi muttafaq alaih. Jadi salam yang kita pakai sekarang ini adalah salam yang diajarkan oleh Allah melalui para malaikat ada di dalam surga. 847 dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 hal. Nah, ini 7 hal. Pertama, menjenguk orang sakit. Jadi kalau kita punya sahabat orang sakit yang sedang sakit, maka usahakan kita bisa menjenguk. Yang kedua, menyelenggarakan jenazah. Ya, memandikan, mengkafani, menyolati, mengantarkan ke kubur. Yang ketiga, membalas ucapan orang yang bersin. Jadi ketika ada orang bersin, mengucapkan Alhamdulillah, kita sebut Yarhamukallah, Yarhamukillah. Yang berikutnya, menolong orang lemah. Ya. Yang berikutnya, membantu orang yang dizalimi. Yang berikutnya, menebarkan salam. Nah, ini ada satu perintahnya dari 7. Dan memenuhi sumpah orang. Muttafaq alaih. Teksnya salah satu riwayat Bukhari. Jadi ini adalah riwayat Bukhari. Makan apa ente? Gua ngaci makan mie, Wak. Jadi ada 7, saya ulang kembali. Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 hal, menjenguk orang sakit, menyelenggarakan jenazah, membalas ucapan orang yang bersin, menolong orang lemah, membantu orang yang dizalimi, menebarkan salam, dan memenuhi sumpah orang. Muttafaq alaih. Teksnya dari Bukhari. Kemudian hadis nomor 848 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak beriman, nah, jadi yang masuk surga adalah orang yang beriman. Dan kalian tidak beriman hingga saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang bila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi afsus salama bainakum. Jadi perintahnya. Jadi Allah akan mengeratkan persahabatan di antara umat Islam ketika umat Islam rajin menebarkan salam di antara kita semuanya. Hadis riwayat Muslim. 849 dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, tebarkanlah salam dan berilah makan, dan pererat silaturahim atau hubungan kekeluargaan, dan sholatlah di saat manusia
terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Jadi hai manusia, ya ayuhan nas, ya, afsus salam, tebarkanlah salam dan berilah makan, dan pererat silaturahim, dan sholatlah di saat manusia terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi yang pertama, rajin mengucapkan salam. Yang kedua, berusaha memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Kemudian pererat silaturahim dan sholat tahajud. Sholat di saat manusia terlelap tidur. Insya Allah Rasulullah mengatakan masuk surga dengan selamat. Semoga kita termasuk orang yang bisa melaksanakan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. 850 dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab bahwa ia sering mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu ia berangkat bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu ke pasar. Ia berkata, bila kami berangkat ke pasar di waktu pagi, tidaklah Ibnu Umar radhiyallahu anhu melewati penjual barang bekas. Penjual barang berharga dan orang miskin. Dan tidak seorang pun melainkan beliau mengucapkan salam kepada mereka. Tufail berkata, aku datang menemui Ibnu Umar radhiyallahu an di suatu hari, lalu beliau mengikutiku ke pasar. Maka aku berkata kepadanya, apa yang akan kau lakukan di pasar, sedangkan engkau tidak akan menjual, tidak akan membeli, menawar barang, dagangan, dan tidak juga duduk di pasar. Dan aku berkata, duduklah di sini, kita bercerita. Lalu beliau berkata, hai Abu Batan, karena Tufail di saat itu perutnya gendut. Sesungguhnya kami ke pasar untuk menebarkan salam. Kami mengucapkan salam kepada orang yang kami temui, hadis riwayat Malik di kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Jadi ada seorang sahabat yang suka pergi ke pasar tidak untuk beli sesuatu tapi untuk mengucapkan salam. Sekarang cara mengucapkan salam, ini buat 132, cara mengucapkan salam. Ya. Disunahkan orang yang memulai mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan menggunakan kata ganti jamak, yaitu kum. Ya, jadi bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian orang yang diucapkan salam, walaupun hanya sekalipun maksud saya, sekalipun orang yang diucapkan salam hanya seorang. Dan disunahkan menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menambahkan wa, ya, kata penghubung yang berarti dan di awal ucapan. Jadi ketika menjawab ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang diajarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. 851 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW seraya mengucapkan Assalamualaikum. Lalu beliau menjawab. Kemudian orang itu duduk. Nabi SAW bersabda, 10 atau asrun, 10. Kemudian datang yang lain, lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu beliau menjawab, kemudian orang itu duduk, Nabi SAW bersabda, 20. Ya. Kemudian datang seorang lain lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau menjawab, kemudian orang itu duduk. Nabi SAW bersabda, 30. Subhanallah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan. Jadi ketika kita mengucapkan salam dengan sempurna, nilainya 30. Kalau hanya Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Demikian. Kemudian hadis 852 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ini Jibril alaihissalam mengucapkan salam untukmu. Aku berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muttafaq alaih. Ini yang terdapat dalam riwayat Sahihain dengan tambahan wabarakatuh dalam riwayat lain tanpa menyebutkan wabarakatuh dan tambahan ini dapat diterima.
853 dari Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW bila mengucapkan satu kata, beliau mengulanginya 3 kali, sehingga ucapan tersebut dipahami. Jadi ditekankan betul ketika Rasulullah berbicara 3 kali sampai bisa paham. Dan bila mendatangi suatu kaum, beliau yang memulai mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ternyata Rasulullah selalu mengucapkan salam dulu, jadi terlebih dahulu. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi salamnya dahulu atau yang pertama mengucapkan salam dan mengucapkannya 3 kali. 854 dari Miqdad radhiallahu anhu, ia berkata, kami menyisakan susu untuk Rasulullah SAW, lalu malam pun tiba. Maka beliau mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang tidur dan terdengar oleh orang-orang yang bangun. Lalu Nabi SAW datang dan mengucapkan salam seperti tadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu malam dia datangnya dan tidak membangunkan orang yang tidur. Jadi tidak terlalu keras, tapi terdengar oleh orang yang belum tidur. 855 dari Asma binti Yazid radhiallahu anha, ia berkata bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati masjid, sedangkan ada sejumlah wanita yang tengah duduk. Lalu beliau melambaikan tangannya dengan mengucapkan salam. Jadi boleh mengucapkan salam kepada para wanita yang sedang duduk-duduk. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menggabung antara ucapan salam dengan isyarat, jadi melambaikan tangannya. Dikuatkan dalam riwayat Abu Daud, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Jadi melambaikan tangan dan mengucapkan salam. 856 dari Abu Jurai Al-Huzaimi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berkata, alaikassalam ya Rasulullah. Beliau bersabda, jangan ucapan alaikassalam, karena alaikassalam adalah untuk orang yang mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi berkata derajat hadis ini hasan. Jadi ini tentang ucapan salam. Kita masuk sedikit lagi di bab 133, adab salam sekarang. Adab salam. Tadi ucapan atau kata-kata isi dari salam. 857 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang berada di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Muttafaq alaih. Jadi ternyata subhanallah, Islam mengatur siapa yang harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang di atas kendaraan harus terlebih dahulu, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Dalam riwayat Bukhari, dan anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Ada tambahannya, yang muda terlebih dahulu mengucapkan salam. 858 dari Abu Umamah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang pertama mulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Kemudian dan Tirmizi meriwayatkan dari Abu Umamah, ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, 2 orang lelaki yang bertemu, siapakah di antara mereka yang memulai mengucapkan salam? Beliau bersabda, yang paling utama di antara mereka di sisi Allah. Tirmizi berkata, derajat hadis ini hasan. Jadi ketika sama, maka yang paling utama yang akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Bab 134, disunahkan mengulangi mengucapkan salam terhadap orang yang baru saja bertemu kembali, yaitu ia masuk kemudian keluar seketika atau di antara keduanya dihalangi pohon dan selainnya. Sudah jam berapa ini? 6.15. Lihat sedikit lagi. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dalam hadis yang dikenal dengan orang yang rusak sholatnya, ya. Jadi orangnya ada orang sholat tapi sholatnya nggak benar. Bahwa orang tersebut datang lalu sholat, ya. Kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam. Dan Nabi SAW membalas salamnya seraya bersabda, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Maka ia mengulangi sholatnya.
kemudian datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW hingga ia melakukan hal tersebut 3 kali. Muttafaq alaih. Jadi salam kepada Rasulullah dan sholatnya minta diulang. 860 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang kamu bertemu saudaranya, maka hendaklah ia mengucapkan salam, maka jika keduanya dihalangi sebuah pohon, dinding, atau batu, kemudian bertemu lagi, maka hendaklah mengucapkan salam kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini juga adab-adab kita ketika kita berjumpa dengan teman kita, ketika menjabat tangannya, usahakan juga dipandang ya. Tidak sambil melengos, tetapi sambil mengucapkan salam. Bab 135 disunahkan seseorang mengucapkan salam bila masuk ke rumahnya. Nah ini Allah berfirman, Quran Surat An-Nur 61 tadi, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Hadis 861 dari Anas radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, hai anakku, bila engkau masuk menemui keluargamu, maka ucapkan salam. Niscaya engkau dan ahli baitmu mendapatkan berkah. Jadi mengucapkan salam ketika pulang masuk ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka rumah kita, keluarga kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada anak-anak juga 862 dari Anas radhiyallahu an bahwa ia melewati anak-anak lalu mengucapkan salam kepada mereka dan berkata, adalah Rasulullah SAW melakukannya, muttafaq alaih. Jadi walaupun dalam adabnya yang muda mengucapkan salam terlebih dahulu, tetapi Rasulullah melakukan salam kepada anak-anak. Bab 137, seorang lelaki mengucapkan salam kepada istrinya dan kepada wanita mahramnya dan kepada wanita lain, bila tidak dikhawatirkan timbul fitnah serta sebaliknya. Ini kita akan bahas insya Allah pada pekan depan. Bab 137 hari ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Hashim atas penyampaiannya. Insyaallah kan kita buka terkait tanya jawab bagi para jamaah bisa langsung menyampaikan secara suara ya, secara langsung ataupun lewat chat. Ya, silakan. Oh ini Ustaz, ada yang bertanya di kolom chat Ustaz. Ya, Saya izin bacakan ya Ustaz. ya, ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Berkaitan dengan mimpi, saya ingin bercerita dan bertanya. Suatu ketika saya pernah bermimpi. Dalam mimpi saya tersebut, kerajaan Arab Saudi sedang memindahkan makam Rasulullah. Entah apa alasannya, dalam mimpi tersebut saya dan dua orang lainnya yang bertugas untuk masuk ke liang kubur dan mengangkat jenazah Rasulullah. Saya melihat jasad dan kain kafannya masih utuh. Kain kafannya berwarna putih keruh selayaknya kain yang sudah lama. Saya juga melihat wajahnya yang mirip-mirip seperti salah seorang syekh pejuang dari Palestina yang telah wafat. Saya tidak sebutkan nama pejuang tersebut agar tidak menimbulkan gambaran wajah Rasulullah. Saat mengangkat jasad beliau, itulah tiba-tiba saya tertegun dari tidur saya dan saya lihat sekitar pukul jam 3 pagi. Saya belum pernah menceritakan mimpi ini saya kecuali kepada satu orang saja. Saya ingin tanyakan adalah apakah mimpi seperti itu benar atau hanya gangguan setan atau jin? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, 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 ya. Saya juga tidak bisa menjawab tentang itu ya, walau alam. Tapi kan sekarang masih terus terjadi ya, usaha-usaha orang-orang kafir untuk apa menyerang Madinah, ya, kemudian membuat terowongan dan seterusnya. Ya. Walau alam bisawab. Tapi berdasarkan hadis-hadis yang tadi, ketika kita bermimpi ya, yang baik sebagai orang yang beriman, orang yang berkata-kata benar, maka itu bisa menjadi kenyataan. Ya, walau alam apa yang akan terjadi ke depan, apakah makam Rasulullah akan dipindahkan, kita tidak tahu. Ya, tapi kalau itu terjadi, berarti mimpi Anda menjadi suatu kenyataan seperti yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di akhir zaman, mimpi orang Muslim itu bisa menjadi kenyataan.
Mimpi yang baik adalah dari Allah, mimpi yang buruk dari setan. Itu saja pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis-hadis pagi hari ini. Jazakillah atas cerita Mas siapa Al Afandi ya. Baik, ke para jamaah yang masih ingin bertanya, kami masih buka pertanyaan, sesi tanya jawabnya. Ada yang bertanya, Ustadz, dari Ya. Ibu Lilis Khadijah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari Waalaikumsalam. 7 kewajiban antara manusia, salah satunya menghindari sumpah. Mohon penjelasan maksudnya bagaimana, Ustadz, katanya. Bukan menghindari sumpah, tetapi eh, melaksanakan sumpah orang. Jadi ketika ada orang sumpah atau merealisasikan sumpahnya, kita diperintahkan untuk datang. Sumpahnya misalnya saya akan infak, memberi makan anak yatim, ya kita usahakan datang. Begitu tadi hadisnya. Jadi 7 tadi adalah menyebar salam, kemudian memberi makan, ya, menyelenggarakan jenazah, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah memenuhi sumpah. Ya, begitu buat saya. Memenuhi sumpah baik sumpah kita sendiri maupun sumpah orang lain, kita berusaha hadir di acara tersebut. Kalau sumpah yang buruk tidak diperkenankan, ya. Sumpah yang buruk tidak boleh dilaksanakan. Atau nadar, ya. Nadar yang boleh dilaksanakan adalah nadar yang sesuai dengan syar'i. Kalau ada nadar yang tidak sesuai dengan syar'i, maka tidak usah dilaksanakan. Ya. Ganti dengan nadar yang syar'i. Nadar yang syar'i itu misalnya apa? Kalau saya IPK saya 4,0, wah, saya akan traktir sahabat-sahabat atau teman-teman kuliah saya di kelompok saya, misalnya seperti itu laksanakan. Tapi kalau saya nanti lulus tepat waktu, saya akan pesta alkohol. Nah, jangan dilaksanakan. Dia akan mabok-mabok. Jangan dilaksanakan. Nadar-nadar yang buruk, sumpah-sumpah yang buruk, itu yang harus dihindarkan. Demikian. Ada lagi? Bagi para jamaah yang masih ingin bertanya, kami masih membuka sesi tanya jawabnya. Jadi kami persilahkan. Masih ada waktu 7 menit lagi. Tentang salam tadi banyak sekali. Tentang salam. Jadi salah satu kebaikan agama Islam adalah diperintahkan untuk mengucapkan salam. Ayul Islam khairan. Ya. Apakah ajaran Islam yang paling baik? Yaitu afsus salam, menebar salam. Apalagi disempurnakan dengan menebar makanan, memberikan makanan. Tidak ada lagi? Pak Aminuddin mau menyampaikan, mangga. Pas Pak Bro. Tebar salam. Mas Zikri udah nggak ada lagi kelihatannya. Baik, kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita tutup. Alangkah baik kita berdoa dan insya Allah yang doa akan disampaikan oleh Ustadz Hashim sendiri kepada Ustadz Hashim, waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر مجاهدين إخواننا في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين إخواننا في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.